Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabat Nabhaan Abra Channel. Pagi ini kita berada di Masjid Al-Hidayah Komplek Raplesia Jatimamur Pondok Gede Bekasi dalam rangka mengikuti kajian Sabtu subuh yang dibawakan oleh Ustadz Muhammad Tasrifuddin yang bertemakan fase kehidupan manusia. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu semua, ayah bunda, abang kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi hari ini sekaligus kita doa bangun dari tidur kita, karena kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Adalah bersalawat kepada baginda kita, Nabi besar kita dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali pada pagi hari ini, di mana di saat banyak manusia terlelap, kita masih bisa membuka mata kita, dan mudah-mudahan kita juga bisa selalu membuka mata hati kita. Betul ya? Karena mata bisa melihat, tapi kadang hati tidak bisa melihat. Gimana tuh? Karena banyak orang bisa merasa pandai, merasa soleh, merasa pintar, tapi tidak pandai merasakan apa yang orang lain rasakan. Merasa soleh itu salah, merasa salah itu soleh. Merasa soleh itu salah, merasa salah itu soleh. Loh, kok bisa kan gitu? Karena banyak manusia saat ini merasa soleh, kemudian cukup dengan kesolehannya sehingga tidak mau lagi belajar. Betul ya? Tidak mau belajar, tidak mau bantu orang lain, tidak mau peduli pada kehidupan orang lain karena merasa cukup. Kok bisa gitu? Kenapa? Karena inilah yang memang maklumat as-sabiqah. Kalau disebutnya maklumat as-sabiqah, informasi sebelumnya yang didapati oleh mereka. Sehingga ini membentuk kehidupan mereka. Dan setiap manusia ini akan melewati fase-fase tersebut. Biasanya kadang-kadang nih orang-orang yang baru hijrah gitu ya, itu kadang-kadang merasa lebih baik daripada orang-orang yang belum gitu. Hingga masuk fase merasa. Nah, inilah yang pada dasarnya manusia itu sebenarnya akan melewati fase. Ada yang namanya 4 fase kehidupan yang dicari manusia. Yang dicari ya. Yang dicari, yang dilewati, dilalui dan diinginkan oleh setiap manusia. Fase yang pertama adalah mereka fase mencari kesenangan. Betul apa betul? Kok bisa mencari kesenangan? Lihat anak-anak kita. Nah, lahir ke muka bumi ini, beranjak menjadi anak-anak, apa yang dilakukan oleh mereka? Mencari kesenangan. Maka wajar kalau namanya juga anak gitu. Ada anak lari-larian, ada anak tidur-tiduran gitu kan. Ada anak guling-gulingan di masjid gitu. Ada nggak? Ada ya kan? Namanya anak. Rebutan mainan, betul. Ada yang kedua namanya fase mencari kesejahteraan. Tambah dewasa, mulai dia beranjak dewasa, dia mulai memikirkan tanggung jawab. Betul?
Mulai memikirkan dirinya bagaimana bisa makan sendiri, bisa minum tidak nyusahin orang lain kan gitu kan. Bisa menghadapi kehidupan sendiri kan gitu. Dia mencari kesejahteraan. Kemudian fase yang ketiga adalah mencari ketenangan. Fase keempat adalah mencari keselamatan. Coba lihat yang ada di masjid nih. Ini fase akhir nih biasanya. Fase orang-orang mencari keselamatan. Coba lihat orang-orangnya. Orang tua apa orang anak muda kan gitu. Rata-rata orang-orang tuh tua kan gitu. Udah fasenya fase mencari keselamatan. Yang penting selamat dah gitu kan gitu. Nah, ini lihat nih. Lihatlah anak-anak kita. Ini yang disebut namanya fase kesenangan. Mereka senang bermain. Betul? Senang bermain, senang bercanda, senang berbicara. Wah, ngomong apa aja. Pokoknya ada yang diomongin, "Bi, itu apa? Ini apa? Ini apa? Kok begitu?" Betul. Melihat ada sesuatu yang bikin dia penasaran, kok begini, kok begitu kan gitu. Dia selalu bertanya-tanya. Fase senang dipuji. Betul. Jadi kalau misalnya ada orang tua pasti pengennya senangnya dipuji gitu. Jadi kayak anak gitu. Kalau ada orang tua masih senangnya main aja gitu kan, berarti masih fase. Kalau kata kiai saya, kata guru saya, itu namanya orang tua yang terjebak di tubuh salah terbalik. Itu namanya anak-anak yang terjebak di tubuh orang dewasa. Dewasa gitu. Maka ada anak-anak SMA, anak-anak SMP, kelihatannya udah dewasa karena sudah akil balik, betul ya. Udah SMA, udah kuliah, tapi kok kayak masih anak-anak gitu. Senangnya main game berjam-jam. Ada nggak? Udah lulus SMA, udah lulus kuliah gitu ya, nggak nyari kerja, nggak ini, tapi masih pengen main aja kan gitu. Ada nggak kayak gitu? Udah gitu. Masih pengen senang disayang gitu. Pengennya diperhatiin. Coba anak-anak. Coba kalau anak-anak kita lagi main, lagi pengen ngomong gitu ya. Pengennya kita diperhatiin nggak sama anak-anak? Anak-anak kita pengen nggak perhatiin kita? Abi dengerin dulu, saya kan gitu. Pasti minta duit merajuk gitu kan. Senang jajan, betul. Namanya anak gitu. Jadi kalau ada orang dewasa masih sama-sama kayak gini gitu. Kesenangannya masih mencari. Tapi memang kesenangan ini semua orang pasti cari. Ada yang senang dengan yang benar, ada yang senang dengan cara yang salah. Gitu ya. Jadi kalau ada orang dewasa dia mencari kesenangan dengan cara yang salah, akhirnya bahaya kan gitu. Setelah mereka hidup mencari kesenangan, maka orang tuanya lah di sini yang berperan. Orang tuanya yang berperan. Untuk apa? Untuk membentuk mereka. Apakah mereka akan melewati fase kesenangan tersebut ataukah mereka mengikuti fase kesenangan tersebut? Kalau ada orang tua yang semuanya udah nggak apa-apa, kasih aja. Masih kecil minta mobil-mobilan, ntar udah gede minta mobil beneran. Betul. Masih kecil minta motor-motoran, udah gede minta motor. Banyak nggak orang tua dibakar, rumahnya dibakar gara-gara nggak dibeliin mobil, gara-gara nggak dibeliin motor? Banyak kasusnya ya. Orang tua dibunuh karena nggak dibeliin rumah, orang tua dibunuh motor. Itu sedih, Bu. Saya ngelihat berita-berita tuh, ya Allah, kelakuan anak-anak tuh kan. Udah kuliah, udah kerja, padahal udah dewasa gitu. Tapi bisa-bisanya seperti itu. Nah, inilah peran kita nih, yang sadar. Sadar. Di fase sadar ini jangan menjadi fase menyalahkan orang lain. Semua nauzubillah, jangan sampai begitu kita baru tahu, wah ini gara-gara orang tua saya nih dulu. Ada nggak begitu? Ya kan? Ya saya begini karena orang tua saya. Nah, bukan. Tapi ketika kita sadar, maka kita harus memutus mata rantai tersebut. Memutus mata rantai. Apa yang diputus mata rantai itu? Memberikan kasih sayang yang tidak tepat. Betul ya? Jangan sampai nih nenek-nenek nih, oma-oma, opa-opa juga ya, jangan sampai jadi nenek durhaka. Loh kok bisa? Jangan sampai jadi kakek durhaka. Kenapa?
cucu minta apa aja dikasih. Orang tua mau ngedidik dilarang. Dalam tanda kutip ya. Orang tuanya nggak mau ngasih nih. Jangan, turutin. Neneknya jadi pembelaan. Betul apa betul? Kakeknya jadi pembelaan. Pasti cucu nih berlindung di belakang kakek sama nenek kan gitu. Ngumpet dia, karena saya juga pengalaman gitu kan gitu. Ya kan? Ngumpetnya di kamar nenek. Ngapain cucu gue gitu kan gitu. Cucu gitu kan. Orang tuanya mau marahin nih gitu. Suruh makan aja kok susah gitu kan. Udah biarin aja deh gitu kan gitu. Bener gak? Karena kita orang tua nih kadang-kadang udah nggak mau ribut lagi, udah nggak mau ini lagi, gitu. dengar marah-marah kan gitu. Sehingga akhirnya memberikan kasih sayang yang tidak tepat, kasih sayang yang salah. Akhirnya anak kita terbiasa dimanja, gitu. Terbiasa diturutin. Begitu menghadapi persoalan permasalahan, pengennya harus diturutin. Gitu. Dan anak-anak ini merekam apa yang kita lakukan. Kalau kita kalah negosiasi sama anak kita, maka anak itu akan merasa, oh ini cara saya mendapatkan apa yang saya inginkan. Contoh, Bu, Pak, anak-anak kalau nggak diturutin, apa yang dilakukan sama dia? Satu, nangis. Kalau dinangis, kita ngapain? Nah, pilihannya dua nih, mau kalah atau menang. Tapi ini bukan soal kalah atau menang ya. Tapi faktanya, kalau kita kalah, ya kan? Anak kita nangis, kita turutin, besoknya dia pengen sesuatu, apa yang dilakukan sama dia? Nangis lagi. Akhirnya kita udah bosen. Udah nangis terus percuma, nggak bakalan ibu turutin. Mulai 1, 2, apa dia? Akan sama dia? Apa? Menyakiti diri sendiri. Wak-wakan. Betul. Guling-guling. Habis nangis gulingan. Wah, nggak mau, pokoknya nggak mau, aku nggak mau jalan, nggak mau. Ada ya begitu? Guling-gulingan. Itu makanya di Cina, di Jepang tuh banyak tuh anak-anak guling-gulingan sama orang tuanya, diemin aja, diliatin doang. Nah seringkali ini karena habit kita, orang tua ada, kita sebagai tetangga dan sebagainya, nggak enak kan gitu ya. Anak nangis, kita akhirnya apa? Guling-gulingan. Udah. Nah, turutin aja deh, betul apa betul? Kalah kita. Ya kan? Terus seringkali kita anak guling-gulingan, habis itu apa yang dilakukan sama tetangganya? Udah, apa sih, turutin aja. Nah, betul ya? Kalau kita nggak punya prinsip yang kuat, kalah tuh kita. Itu anak akan merekam. 1, nangis. Wah, nangis nggak mempan nih saya nih. 2, guling-gulingan nggak mempan. 3, nyakitin diri sendiri. Nah, betul apa betul? Jedot-jedotin tangan lah, mukul-mukulin badan, apalah kan gitu. Ya kan? Mukul-mukulin badan, ada yang mukul-mukulin mainan, berantakin. Betul. Coba lihat. Ada barang-barang hancurin semua sama dia. Coba lihat. Betul. Ya kan, anak saya juga begitu tuh, fase itu. Pernah ada di fase itu anak saya. Ya kan? Tapi dia kalau sama saya lebih takut gitu. Giliran ada abinya aja, langsung gitu kan gitu. Ya soleh gitu, baik gitu kan gitu. Karena makin neneknya nggak mempan gitu. Seringkali diturutin. Om tantenya juga manjain. Nah itu loh. kan gitu. Yang pokoknya kan gitu kan anak kan gitu. Maka kullu mauludin yuladul 'alal fitrah. Rasulullah SAW bersabda, setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah, bersih, suci. Fa'abawahu yuhawidanihi au yumajisanihi au yunusarihi. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Majusi atau Nasrani. Itulah makanya banyak kan Islam KTP gitu kan, Islam turunan. Siapa yang membentuk? Orang tuanya. Nah, kalau ibu, bapak, ya kan, anak minta, ayah, bunda minta sesuatu, maka apa yang harus dilakukan? Kita harus pintar bernegosiasi, pintar berkomunikasi. Kalau kamu minta baik-baik, baru abi kasih. Nah, gitu. Emang diajarin begitu sama abi. Tanpa menggunakan intonasi yang tinggi. Cukup. Makanya saya sama anak tuh begini aja duduk gitu. 1, 2, 3. Ngomongnya pelan. 4, 5. Anak udah takut. Kenapa? Karena dia paham kita harus komitmen.
Dia udah tahu, kita udah kasih tahu konsekuensinya. Kalau itu ngampeten, nggak dengar, nggak ngelakuin, nggak lagi jalan dan sebagainya, siap-siap dicubit. Otak manusia itu 80% mencari nikmat, 20% kebalik. 20% mencari nikmat, 80% menghindari sengsara. Ini otak manusia. Cara termudah mengoptimalkan otak manusia, 20% mencari nikmat, 80% menghindari sengsara. Makanya ada namanya peraturan, hukuman, itu tetap ada, walaupun itu tidak langsung dijalanin kan gitu. Ada tahapannya. 1, 2, 3 kayak gitu kan misalnya. 4, kalau sampai 10 siap-siap dicubit. Cubit pahanya yang gede. Jangan usah kecil-kecil. Kalau kecil sakit kan gitu kan. Sakit dan ngebekas. Tapi kalau gede sakit tapi nggak ngebekas kan gitu. Cubitan gede. Juga ada tekniknya kan gitu. Juga ada tekniknya yang tidak buat berbahaya. Kan paha sensitif betul ya. Paha sensitif gitu. Meskipun di tempatnya umum, keramaian, kita harus lakukan apa yang kita komitmenkan. Anak di jalan, guak-guakan, siap-siap. 1, 2, paham dia. Karena apapun medannya bagi saya gitu. Kita komitmen konsekuensi, kamu sudah tahu kalau di hitungan 10, maka siap-siap eksekusinya. Nah, jadi anak itu langsung terdistorsi. Oh, oke. Caranya minta baik-baik, tanya apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan hal tersebut. Nah, gitu. Tanya, kira-kira gimana biar bisa dapat? Anak saya makanya kelas 1 SD udah jualan. Blind box. Karena dia bikin gitu kan, blind box dari kertas. Alhamdulillah ada yang pesen. Ditulisin namanya sama dia 6 orang, 4 orang gitu, 5 orang. Harganya 2000 gitu kan. Baru masuk kelas 1 SD kemarin. Dia bilang, banyakin teman gitu. Kalau ada kepepet keluar tuh ide-ide gagasan. Itu otak manusia tuh. Nah, kenapa dia keluar ide-ide dan sebagainya kepepet itu? Kepepet itu agar apa? Agar dia menghindari kesengsaraan. Sama kayak misalnya anak-anak nih, biasa nih sama kita. Saya pernah tuh fase adik saya, kalau saya pulang naik motor, gitu ya. Itu baru dengar suara motor aja gitu. Langsung ke atas. Ambil wudhu sholat. Orang tua pada ngadu. Tuh Mas Arif, giliran Mas Arif datang aja langsung lari ke atas sholat gitu. Tapi dari tadi disuruh sholat sama ayah gitu, disuruh sholat sama Mas, kagak mau dengerin. Bentar dulu, bentar lagi. Begitu saya pulang gitu kan ya. Kenapa? Menghindari sengsaraan. Takut ditanya, takut di ini interogasi dan sebagainya kan gitu. Ini otak manusia, 20% mencari nikmat, 80% menghindari sengsara. Kalau kita iming-imingin sesuatu, mungkin belum tentu jalan. Tapi kalau kita kasih kesengsaraan, ada punishment-nya. Contoh di pekerjaan, di kantor. Betul ya? Ada yang namanya SP1, ada yang namanya SP2. Kenapa kita disiplin? Kenapa kita taat? Kenapa kita harus on time datang kerja? Karena nggak mau dapat SP1, SP2. Konsekuensinya kalau dapat SP1, SP2, kontrak putus. Pekerjaan di PHK, misalnya kan gitu kan. Keluar secara tidak terhormat, malu. Nah, kan begitu. Itu sengsaraan yang dibayangkan oleh mereka. Tapi anak-anak sekarang ini Gen Z kan gitu, nggak takut lagi kan gitu. Kenapa? Karena kesengsaraan bagi mereka bukan seperti itu gitu. Karena serba diturutin. Maka mereka akan menggunakan pemikirannya ketika diedukasi tentang kesejahteraan. Karena anak-anak ini kan begitu. Pasti kita akan ngedukasi ke anak-anak kita, betul ya? Loh, ya kan? Kapan kerja? Udah cari kerjaan belum gitu. Nah, maka yang dicari adalah ketika dia mencari kesejahteraan, fase kita nih udah masuk usia 23 tahun, 22 tahun, 24 tahun, biasanya begitu. Mulai cari kesuksesan, cari kemapanan. Betul ya? Bisa beli rumah, beli motor, beli handphone, ya kan? Cari kemampuan dalam mewujudkan mimpi mereka. Pengen bisa berangkat umroh apa kan gitu. Sejahtera, bisa makan yang penting dah gitu ya.
bisa minum, yang penting betul ya. Jangan gitu. Paling minim gitu. Yang penting bisa makan, yang penting bisa minum. Nah. Salah nggak? Enggak. Ya memang ini setiap manusia tuh pasti melewati itu. Nah pertanyaannya, ketika dia sudah mencapai titik mencari kesejahteraan, kalau ada yang sejahteranya dengan konsep yang salah, gitu kan? Dia akan yang namanya kejenuhan. Ketika dia jenuh, dia bosan, emang setiap manusia itu akan merasakan itu. Tapi ini ada namanya hidayah. Apakah dia jadi anugerah ataukah dia jadi bencana? Titik jenuh tuh bisa jadi anugerah, bisa jadi musibah. Tahu betul? Karena ketika dia merasakan jenuh, dia akan mencari yang namanya ketenangan. Nyari ketenangan dia. Fase yang ketiga, fase mencari ketenangan. Setelah mereka sejahtera lalu apa? Lalu mereka akan merasakan yang namanya kejenuhan hingga mereka mencari ketenangan. Nah, di saat mencari ketenangan ini, apa yang dicari oleh mereka? Kesunyian. Betul? Sunyi, kayaknya enak banget sunyi. Bahkan mungkin orang tua kita sekarang ada yang masih fase itu kan gitu. Udara segar, ketenangan. Apa yang dicari mereka? Ke gunung, ke laut, dan berbagai kegiatan yang bertujuan menghilangkan kejenuhan, stres, kepenatan, kepedihan. Betul? Penat dengan pekerjaan, penat dengan omelan orang tua, kan gitu. Sehingga ada juga orang yang menjadikan itu sebagai musibah, ada yang bisa menjadi anugerah. Apa? Ketika dia mencari ketenangan tersebut dengan cara yang salah. Ngelem, ada nggak anak ngelem? Lem ibon, mabok. Ada orang mabok? Apa yang dicari sama mereka ketika mabok? Tenang boy, enak gitu kan gitu. Gak mikirin masalah, betul? Titik jenuh itu, stres dan sebagainya itu bukan jadi anugerah tapi jadi musibah. Ketika dia menghadapi kehidupan itu dengan cara yang salah. Maka ketika dia sadar, sadar. Udah kok begini, kayaknya ketenangannya cuma sesaat gitu. Akhirnya dia berpikir, apa sih sebenarnya ketenangan yang dicari? Hingga akhirnya mereka sadar bahwa yang diperlukan dalam kehidupan ini adalah keselamatan. Nah itulah akhirnya coba lihat di masjid itu banyaknya anak muda apa orang tua kan gitu. Betul? Banyaknya orang tua. Dia mulai mencari keselamatan. Anak-anak muda gitu kan, udah gak mikirin, belum berpikir tentang soal dosa kan gitu dan sebagainya. Maunya nyari ketenangan, nyari kesenangan, nyari kesejahteraan. Maka masjid, banyak sekarang masjid-masjid yang ada playgroundnya. Masjid ada playground. Masjid ada tempat dan ruangan yang disiapkan untuk anak-anak main. Biar apa? Biar cinta masjid, biar senang ke masjid. Betul ya? Gitu. Terus apa lagi? Ada banyak masjid-masjid yang bikin namanya masjid makan-makan. Itu bagian dari mencari kesejahteraan bukan? Cari makan dan sebagainya. Masjid jadi solusi. Masjid makan-makan, gerakan infak beras. Akhirnya yang fakir, yang miskin, yang kurang ilmu dapat beras, dapat ilmu, dapat keselamatan. Kan gitu. Karena semuanya pengen kita cari. Kita pengen senang, pengen dong senang kan gitu. Mungkin kita nggak pengen senang kan gitu. Tapi senang di dunia itu gimana kan gitu. Senang yang hakiki yang bagaimana. Lalu fase kesejahteraan, pengen sejahtera? Pengen. Apakah kesejahteraan itu mencapai keselamatan? Nah, apakah kesenangan itu mencapai keselamatan? Kesenangan, kesejahteraan. Karena ada yang kesenangan ini jadi alat dakwah. Makan-makan itu hanya alat dakwah untuk orang-orang yang fasenya masih mencari fase kesejahteraan. Betul? Masjid bikin program pelatihan mencari pekerjaan. Keren. Udah ada belum? Di sini udah pernah belum? Masjid biasanya kan training pelatihan di hotel gitu ya, atau di mana? Biasanya tuh dari pemerintah kan gitu kan. Saya kemarin lagi kepikiran sama teman saya. Lagi bikin, yaudah kita bikin pelatihan. Bagaimana mencari pekerjaan, dan orang itu
bukan hanya mencari pekerjaan, hingga orang itu malah bukan melamar tapi dilamar. Dilamar pekerjaan. Bagaimana dilamar pekerjaan kan? Ya qadarullahnya saya merasakan fase itu juga kan. Orang bilang susah nyari kerja dan sebagainya gitu. Ya qadarullahnya bukan nyari kerja, malah diminta kerja kan gitu. Banyak kan begitu? Ada orang, saya mungkin ayah bunda sini pernah melewati fase itu kan gitu. Bukan mencari kerja tapi diminta kerja. Apakah ini dua-duanya anugerah atau jadi musibah kan gitu? Mencari kerja salah nggak? Enggak. Diminta untuk kerja salah nggak? Enggak juga kan gitu. Yang salah kalau kita salah merespon. Nah, kemarin lagi kan. Kalau respon kita ngerasa sombong, nah habis. Kalau respon kita nyari kerja itu hina, habis kan gitu kan. Banyak kan anak-anak sekarang kan cari kerjaan, pengennya dapetnya yang enak, yang pengennya dapet yang gajinya gede kan gitu kan. Nah, maka keselamatan ini sama seperti garis waktu ini, garis waktu. Lahir, mati. Nah, antara lahir dan mati ini adalah kehidupan. Dan ini sangat sebentar. Kalau garis waktu sebelum manusia ada, panjangnya tak terhingga. Sebelum manusia lahir, ada yang tahu nggak kita kemana, di mana gitu? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu. Maka begitu kita lahir, kemudian mati, ada fase yang terakhir, garis waktu setelah manusia mati, panjangnya tak terhingga. Kalau manusia ini setelah manusia mati, jika dia gagal dalam kehidupannya di dunia, maka dia akan menyesal, menderita, tersiksa, teraniaya untuk selama-lamanya. Selama-lamanya. Namun apabila dia selamat dalam kehidupannya di dunia, maka dia akan bahagia untuk selama-lamanya. Ustaz, tapi kan kita umat Islam pasti masuk surga. Pasti gak? Pasti. Pertanyaannya, apakah pengen masuk surga langsung atau dicuci dulu di neraka? Ya, banyakkan orang nih pragmatis sudah merasa, udahlah nggak apa-apa lah di neraka dulu, betul nggak? Ya kan, dicuci dulu. Pertanyaannya, ini yang tadi disebut selama-lamanya nih, sama seperti inna azabil syadid, azab Allah itu sangat pedih, sama kayak orang sakit gigi. Sakit gigi sebentar. Misalnya bagi orang yang sehat paling cuma 3 jam, 5 jam gitu kan, atau sehari. Tapi bagi yang ngejalanin gimana Bu kira-kira Bu? Gimana Pak? Lama banget ya kira-kira? Sakit gitu kan? Waktu kayaknya berasa jalan lama banget kan gitu. Apalagi 1 hari sama dengan 50.000 tahun. Itu nggak kayak selama-lamanya gitu kan. Kita jalani hidup 24 tahun aja udah lama kan gitu. Sama gitu, seperti selama-lamanya. Maka hidup di dunia ini hanya sekali, hanya sebentar saja dan tidak terulang lagi. Nah, coba lihat anak-anak dewasa mulai jadi tua. Betul ya? Lalu bagaimana agar kita selamat? Ini kunci selamat yang sebenarnya kan gitu. Siap naik mobil? Siap berkendara? Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Oke. Maka ada yang namanya visi jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang sekali. Kita akan bahas tentang visioner. Nah, untuk itulah perlu namanya peta, map. Mari kita nyalakan mobilnya. Yes. Oke. Dia lewat jalur Al-Quran dan Sunnah. Jalur Al-Quran. Apakah kita sudah mengikuti apa yang Allah inginkan, apa yang kita inginkan? Mereka itulah para nabi yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta imbalan kepadamu dalam menyampaikan Al-Quran. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk segala umat seluruh alam. Untuk seluruh umat seluruh alam. Al-An'am surat 6 ayat 90. Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridoannya,
ke jalan keselamatan. Inilah keselamatan yang sebenarnya. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Kalau dikeluarkan dari gelap gulita, ibaratnya nih, dikeluarkan dari masalah, dikeluarkan dari ujian, dari persoalan, sehingga kita mudah menemukan cahaya, mudah menemukan jalan keluar dalam menghadapi kehidupan. Betul apa betul? Gelap, mati lampu, ada lilin, terang, ada cahaya. Itulah apa? Al-Quran, kitab yang menjadi keselamatan bagi mereka siapa? Yang ridho. Ridho itu apa? Rela. Ikhlas itu karena Allah, untuk Allah. Ridho itu rela menerima semua apa keputusan Allah. Rela menerima semua apa perintah Allah. Apa mau Allah. Fase kedua, jalur sunnah. Sunnah, sholat sunnah. Maka ada yang namanya nanti nih, jalur sholat, ajak sholat. Berbuat, tetaplah sholat walaupun kita belum baik. Karena sholat mudah-mudahan bisa jadi kita termasuk berusaha jadi orang yang baik. Jalur sholat. Kenapa? Allah bilang dalam Al-Quran, innal munafiqina yukhadi'una Allah. Coba lihat. Apa artinya? Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah. An-Nisa ayat 142. Coba lihat surah An-Nisa ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Fa idza qamu sholata qamu kusala. Yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah. Dan Allah akan membalas tipuan mereka. Padahal Allah lah yang menipu mereka. Wa idza qamu sholata, dan apabila mereka berdiri untuk laksanakan sholat, mereka berdiri dalam keadaan kusala, mereka berdiri dalam keadaan malas. Tuh, subhanallah tuh. Jangan sampai kita termasuk. Ini buat kita ya. Buat kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang munafik. Oh, ternyata orang munafik sholat nggak? Orang munafik sholat nggak berarti? Sholat. Cuman sholatnya dia qamu kusala. Mereka sholat dalam keadaan malas. Tuh. Fawailul lil musallin, celakalah mereka orang-orang yang sholat. Malas, lalai. Waktunya azan, azan. Hati-hati tuh kan gitu. Ya kan? Harusnya seneng dong dipanggil bos besar. Wah, yang ngasih rezeki, yang ngasih gaji, wasilahnya kan gitu. Kata sekitar dan sebagainya. Yang ngasih pekerjaan, yang ngasih kesehatan. Allah panggil hayya 'alas shalah. Ya, taruh deh gitu kan gitu. Nih, hati-hati, qamu kusala. Berdiri dalam keadaan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Yazkurunallaha illa qalila. Bahas tentang Allah dulu, Allah lagi kan gitu. Maka mulai dari hal basic, sholat. Jaga sholat. Jaga anak-anak kita. Tentang anak-anak kita untuk sholat. Jaga keluarga kita, cucu kita. Jangan sampai kita jadi nenek durhaka. Jangan sampai kita jadi orang tua durhaka. Orang tua durhaka gimana tuh? Anak baru pulang kerja, ya kan? Belum sholat. Bapaknya nyuruh sholat. Nak, sholat nak. Emaknya bilang apa? Tar lu deh ya, kasihan. Baru juga pulang capek. Tuh hati-hati tuh. Hati-hati. Ya kan? Coba kalau giliran pacarnya nelpon. Tuh, ya kan? Atau temennya datang kan gitu. Ajakin main, dia pulang kerja. Bisa ganti baju langsung main futsal itu? Bisa gak? Bisa.
Nah kita jangan sampai jadi orang tua durhaka. Kita bilang, udahlah kasihan capek. Itu hati-hati tuh. Hati-hati kan gitu. Karena seringkali kita bilang ya, kerjanya yang benar ya, jangan lupa sholat. Kalau jangan lupa, itu wajib, itu hal sesuatu yang sunnah atau wajib. Namanya juga jangan lupa. Kalau lupa ya wajar kan gitu. Betul apa betul? Ya kan? Utamakan sholat. Utamakan sholat. Ganti kalimat-kalimatnya. Anak-anak kita nih, orang tuanya udah pengen ngajak-ngajakin sholat, ke masjid bangunin subuh. Nah, bangun nak. Kakek neneknya. Kalau biarin juga masih anak-anak, masih kecil, biarin aja. Nah, tuh hati-hati tuh. Betul apa betul? Pernah kayak gitu kan? Udah kasihan gitu. Hati-hati. Terus coba jalur kepedulian. Peduli. Karena mereka yang tidur dalam keadaan kenyang, sementara dia tahu tetangganya ada yang kelaparan, mereka bukan kalangan dari umat. Peduli. Ada teman yang buang sampah sembarangan, peduli, ingetin. Ada sampah, ambil. Kan gitu. Karena kalau misalnya kita ngelihat udah kebiasaan ada sampah sembarangan kan gitu. Cuman satu, biarin aja lah, kita juga ada masjid. Kira-kira lama-lama numpuk nggak? Buang satu, ada orang cuma satu doang kok saya buang gitu. Maka sama seperti guru mendidik atau mengajar kan gitu. Peduli, zikir dan sabar. Zikir, perbanyak fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Barang siapa yang banyak berzikir kepadaku, aku pun akan berzikir kepada mereka. Aku pun akan ingat kepada mereka. Barang siapa yang ingat kepadaku, aku pun akan ingat kepada mereka. Kalau kita diingat sama yang punya rezeki, enak gak? Enak. Gitu kan? Semua jalan dimudahkan. Sabar istiqomah dalam kebaikan. Mastata'tum tuh sampai kapan? Karena orang bilang, saat ini udah semampu saya, ini udah saya penting udah ikhtiar, yang penting udah ikhtiar, yang penting udah usaha. Berlindung di kalimat mastata'tum. Kan sesuai dengan kesanggupan. Betul ya? Ya kesanggupan saya seperti ini, padahal dia belum sampai keluar the power of kepepet. Belum tuh ngeluarin yang namanya energi yang luar biasa. Bayangin Sultan Al-Fatih, Muhammad Sultan Al-Fatih menaklukkan atau membebaskan kota Konstantinopel. Gimana strateginya? Gimana kira-kira ayah bunda? Bawa perahu melewatin gunung. Tarik tuh videonya tuh. Saya nggak lupa ini videonya. Naikin perahu di atas gunung. Bagi orang masuk akal nggak? Nggak masuk akal kan gitu. 700, kurang lebih 700 perahu ditarik sama sapi jantan. Kok bisa sapi jantan? Ya, karena emang ceritanya begitu. Enggak, karena sudah disiapkan sejak dini sama Muhammad Sultan Al-Fatih. Nah kalaulah tadi tuh menaklukkan, membebaskan Konstantinopel, jamaahnya, rakyatnya, ya Sultan saya sudah semampu saya, ya kan? Naik gak tuh perahu kira-kira? Didorong, ditarik. Saya ngeliat itu, wah badannya begitu, keker semua, jadi semua mentalnya. Sabar, mastatotum tuh kapan? Oke, yang dibilang sama Kiai. Mastatotum tuh, kamu lari lapangan, terus lari terus, jangan sampai pernah berhenti. Sampai kapan? Begitu dia pingsan, dia sadar, lalu bilanglah kiainya, kenapa kamu pingsan? Itu yang disebut mastatotum. Sampai Allah berhentikan, sampai wafat, sampai Allah yang berhenti. Lari tuh ngos-ngosan, disuruh sama kiainya kan, udah lari pokoknya. Sampai kapan? Lari aja terus gitu. Lari, jatuh pingsan.
Itu yang namanya mas tato tuh. Sampai seluruh energi kita udah kita keluarkan. Ini baru ditolak sekali, baru ditolak 2 kali kan gitu. Sholat, taruh dia mah susah banget sih dibilangin gitu. Udah lah biarin aja kan gitu. Hati-hati tuh, ya kan? Ya Ustaz susah tadi di masjid Ustaz orang-orangnya kan gitu. Rupanya memang kurang peduli gitu. Udah ikhtiar belum? Udah dijemputin belum? Nah, kayak Lukman tapi jemput-jemputin. Didatengin, silaturahim, udah diajak ngopi belum kan? Jalur amal soleh, ya kan? Jangan sampai amal salah. Lantas bagaimana mereka yang mengambil jalur alternatif? Sadar atau tidak sadar, mereka sedang berada pada jalur berbahaya. Barang siapa yang menjadikan kegelisahan, kegundahan, cita-cita dan tujuannya hanya satu yaitu akhirat, maka Allah akan mencukupi semua keinginannya. Tapi barang siapa yang keinginan dan cita-citanya bercerai-berai kepada keadaan-keadaan dunia, pasrah pada keadaan dunia, udahlah begini, emang udah begini jalan. Ya, ini hati-hati nih, emang udah jalan begini. Keadaan duniawi, materi duniawi yang dipikirkan hanya itu saja, maka Allah tidak akan peduli di lembah mana dia akan binasa. Di lembah mana dia akan binasa. Maka jalan puncak dan lurus, jalan puncak karena berada pada standar kebenaran tertinggi, yaitu Islam. Dan jalan lurus karena senantiasa dalam koridor Al-Quran dan Sunnah. Maka gimana? Nah, ini salah satu teknik berkomunikasi ya. Spill buat ayah bunda, buat anak-anaknya, buat ininya. The power of and paradox of or. Apa tuh? Kekuatan kata dan paradox of or. Kan? Paradoksnya lawan kata dari kata tapi. Ustaz, saya pengen anak-anak saya jadi anak soleh, pengen jadi anak-anak yang pintar. Tapi, tapi anak saya susah bandel. Jadi pengennya soleh atau pengen jadi anak yang bandel kan gitu. Saya pengen ngajak anak saya sholat, tapi saya juga masih belum sholat gitu. Ada nggak begitu? Saya pengen anak saya jadi anak yang sabar, tapi saya sendiri masih belum sabar kan gitu. Rubah kata tapi jadi kata dan. Untuk sesuatu yang positif, ya kan? Saat anak saya, misalnya nih ya, kita misalkan kalimatnya positif, ketemu dan itu positif. Kamu ini anak yang soleh, kamu anak yang pintar, dan kamu bisa lebih soleh lagi, dan kamu bisa lebih pintar lagi tuh. Jadi kalimatnya tambah kalimat dan. Kamu tuh udah ganteng, pinter, tapi ya ujungnya enak gak kira-kira? Ya dipuji, ujung-ujungnya jatohin kan gitu. Kan? Rubah kalimat itu ganti jadi kata dan. Kamu tuh ganteng, kamu tuh pinter, dan kamu bisa lebih baik lagi. Ya kamu belajar lebih baik lagi. Nah, terus ada juga kalau untuk diri sendiri ya. Duh, saya pengen jadi bisa beribadah, saya pengen bisa umrohin orang tua saya pengen bisa haji, tapi ya kan, benar gak? Rubah kalimat tapi jadi kata meskipun meskipun saya pengen umrohin orang tua saya meskipun keuangan saya belum mencukupi. Nah, beda gak kalimatnya? Meskipun, kan? Berubah kata tapi jadi kata meskipun. Tapi ini digunakan untuk kalimat negatif. Negatif di awal, kamu tuh ya pinter, bukan. Kamu tuh ya udah nakal, susah gitu ya dibilangin ya. Tapi saya lihat ada potensi dalam diri kamu. Beda gak? Jadi kalimat tapi itu digunakan kalimatnya untuk yang negatif. Saya anaknya
kelihatannya dekil, kumal misalnya kan gitu ya. Kamu tuh dekil, kumal gitu. Tapi wangi. Hilang kan gitu. Ketika kumalnya kan gitu. Kamu tuh dekil, kumal, tapi kok wangi bisa ya gitu. Pakai minyak wangi apa? Motivasi kan gitu kan? Itu. Kamu tuh dekil, kumal, tapi saya lihat kamu punya potensi dalam diri kamu tuh jadi calon orang besar. Kira-kira termotivasi nggak dia akhirnya? Mas. Nah inilah kalimat teknik persuasif. The power of and paradox of all. Oke, mungkin sampai sini aja. Kira-kira mudah-mudahan bermanfaat. Kita mulai dari hal-hal basic. Nah ini atau lagi basic itu apa? Mulai makan minum dari tangan kanan, jangan sampai dari tangan kiri. Ini jalannya sunnah Rasul kan gitu. Karena mereka yang minum dengan tangan kiri itu minum dengan setan. Makan dengan tangan kiri itu makan bareng setan. Karena setan itu makan dan minum dengan tangan kiri kan gitu. Tangan kanan. Mulai makan minum duduk. Terus apa lagi? Mulai dari halal basic. Masuk masjid kaki kanan. Keluar masjid kaki kiri. Masuk kamar mandi kaki kiri. Keluar kamar mandi kaki kanan. Masuk mall kaki kiri katanya. Makanya dia bilang kan, di mall itu godanya besar kan gitu ya kan. Baca doanya apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kata, saat itu kan udah masuk kamar mandi. Artinya terjemahannya tuh coba lihat. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepada Engkau minal khubusi wal khaba'is, dari setan laki-laki maupun setan perempuan. Coba kita datang langsung ditawarin tuh. Ada laki-laki, ada perempuan kan gitu. Ya kan? Gitu. Baca doa itu. Maka setan itu kan minal jinnati wanas, dari golongan jin dan manusia kan gitu ya kan? Kalau nawarin mah nggak apa-apa ya, bukan berarti di setan ya, jangan ya, gitu. Oke. Keluar masjid, kaki kiri, kan gitu. Oke, siap. Kita cukupkan, kita istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita beristighfar kepada Allah, kita berdoa semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita dan Allah istiqomahkan kita dalam ketaatan. Allah istiqomahkan kita dalam hidayah yang telah Allah berikan. Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan, dalam kebermanfaatan, dalam menyebarkan amal soleh, dalam menyebarkan kebenaran. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa salahnya lisan kami, dosa-dosa salahnya langkah kami, ampuni ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.